Selamat pagi, silahkan masuk dulu. Silahkan duduk, Dek. Iya Kak. Jadi, bagaimana kabar hari ini, Dek? Kabar saya hari ini cukup baik Kak. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, sebelumnya kalau boleh kakak tahu nama adik siapa dan berasal dari mana, Dek? Nama saya Ayu Kak, saya berasal dari Singaraja. Saat ini apakah Ayu masih pelajar atau sudah bekerja? Saat ini saya masih berkuliah Kak. Wah, bagus ya. Kalau boleh tahu lagi, kamu berapa bersaudara, Ayu? Saya 2 bersaudara Kak dan saya anak kedua. Oh, seperti itu. Sebelum lanjut, kakak juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar kita dapat lebih akrab lagi. Iya betul Kak, biar nanti ngobrolnya semakin nyaman. Iya, baik Ayu, perkenalkan nama kakak Intan, kakak berasal dari Tabanan. Salam kenal ya Kak Intan. Ya, selamat kenal kembali. Kalau boleh tahu, tujuan Ayu menemui kakak pada hari ini ada apa ya? Jadi begini Kak, saya ingin berkonseling mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi Kak. Oh, seperti itu. Baiklah, jika seperti itu, sebelum lanjut, kakak ingin bertanya dulu nih, apakah Ayu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya, dan apakah Ayu sudah mengetahui apa itu konseling? Sebelumnya saya tidak pernah melakukan konseling Kak, dan saya juga belum mengetahui dengan jelas mengenai apa konseling itu Kak. Baik, Ayu, di sini akan kakak jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, jadi konseling merupakan suatu kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara secara tatap muka dan diberikan oleh seorang ahli atau konselor, yaitu saya sendiri, kepada individu yang mengalami suatu permasalahan, yaitu Ayu, atau disebut dengan konseli, yang bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya atau memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh seorang konseli. Di dalam konseling ini juga terdapat beberapa asas yang harus diterapkan dalam kegiatan konseling ini, yaitu seperti asas kerahasiaan, di mana asas ini merupakan suatu asas yang menekankan bahwa diwajibkan untuk merahasiakan segala data dan juga keterangan yang dialami oleh seorang konseling. Selain itu juga terdapat asas keterbukaan, di mana asas ini menekankan kepada konseli untuk bersifat terbuka dalam menceritakan setiap permasalahannya yang dialami tanpa adanya cerita yang dibuat-buat. Intinya, Ayu tidak boleh takut dalam menceritakan permasalahannya nanti. Apakah Ayu dapat memahaminya? Saya paham Kak. Nah, baik. Sebelum lanjut, kita sepakati waktunya terlebih dahulu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang akan kita gunakan di dalam melaksanakan kegiatan konseling ini? Apakah 30 menit, 40 menit, atau ada masukan lain yang Ayu berikan? Dari saya memilih 40 menit saja Kak. Boleh juga. Nah, berarti kita sepakati yang 40 menit untuk waktu kegiatan konseling kita ini. Iya Kak. Nah, baik Ayu, seperti yang kamu katakan tadi, tujuan kamu ke sini yaitu untuk bercerita. Nah, sekarang bisa kamu ceritakan permasalahan apa yang kamu rasakan. Jadi gini Kak, belakangan ini saya merasa takut jika berada di dekat ayah saya dan saya selalu menghindar karena ayah saya selalu membandingkan saya dengan kakak saya. Hal itu membuat saya merasa tertekan dan takut jika berdampingan dengan ayah saya Kak. Jadi itu permasalahannya. Sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah kamu merasakan hal ini sudah cukup lama atau baru-baru ini, Ayu? Untuk permasalahan ini sudah saya rasakan dan alami cukup lama Kak. Namun akhir-akhir ini saya merasa sudah tidak sanggup lagi menyimpan ini semua, sehingga saya memutuskan untuk melakukan konseling. Oke, baik Ayu. Sebelumnya, apakah contoh tekanan dan ketakutan yang kamu rasakan? Untuk contoh tekanan dan ketakutan yang saya rasakan yaitu seperti takut bertemu dan berbicara banyak dengan ayah. Saya sering merasakan pusing, sering menangis di kamar karena mengingat perkataan ayah saya yang selalu membandingkan saya dengan kakak saya. Apakah kamu dapat berikan contoh mengenai perkataan ayah kamu terkait membedakan kamu dengan kakak kamu itu? Jadi salah satu contohnya yaitu ayah saya selalu berbicara seperti ini.
kamu malu dong sama kakak kamu kalau kakak kamu dari dulu selalu mendapatkan prestasi. Masa kamu enggak? Salah satunya seperti itu, Kak. Oke Ayu, nah jadi permasalahannya seperti itu ya, dimana dapat saya simpulkan bahwa kamu merasakan ketakutan dan juga tertekan jika kamu berdampingan dengan ayah kamu, karena ayah kamu selalu membandingkan kamu dengan kakak kamu, dan dampak dari ketakutan dan tekanan itu, kamu menjadi sering menangis dan pusing. Apa benar seperti itu Ayu? Iya, Kak, benar sekali. Baik Ayu, dari permasalahan kamu yang kakak tadi simpulkan, maka permasalahan yang kamu alami dapat kita selesaikan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong, Kak. Iya benar Ayu. Kalau boleh tahu teknik kursi kosong itu apa ya, Kak? Nah, jadi sini saya akan kakak jelaskan mengenai teknik kursi kosong. Jadi, teknik kursi kosong merupakan teknik permainan peran di mana klien memerankan dirinya sendiri dan memerankan orang lain atau kepribadiannya sendiri yang dibayangkan duduk di kursi kosong tersebut. Teknik kursi kosong digunakan untuk membantu klien dalam memecahkan konflik-konflik interpersonal seperti kemarahan pada seseorang, merasa diperlakukan tidak adil, dan yang lainnya. Dalam teknik ini, konselor menggunakan dua kursi sebagai media pelaksanaannya. Konselor atau saya sendiri akan meminta konseli atau Ayu untuk duduk di kursi menjadi underdog, di mana underdog merupakan pihak yang lemah, defensif, dan membela diri. Kemudian pindah ke kursi satunya sebagai top dog, di mana top dog adalah pihak yang berkuasa, otoriter, moralistik, menuntut berlaku sebagai majikan dan manipulatif, atau itu nanti menjadi ayah Ayu. Namun nanti kamu juga oleh Ayu sendiri. Dan nanti Ayu akan melakukan yang pertama yaitu duduk secara berpindah-pindah sesuai peran yang sesuai dengan permasalahan yang Ayu alami. Bagaimana Ayu, apakah sudah dapat dipahami dan apakah Ayu siap untuk melaksanakan kegiatan konseling ini? Baik, Kak, saya sudah paham dan saya juga bersedia untuk melaksanakan teknik tersebut, Kak. Baik, apakah saat ini Ayu sudah nyaman dengan posisi Ayu dan apakah Ayu sudah siap? Saya ini posisi saya sudah nyaman, Kak, dan saya sudah siap. Nah, baik. Jika sudah siap, pertama Ayu akan memerankan sosok ayah terlebih dahulu. Pertama-tama Ayu duduk di kursi Ayu saat ini dengan posisi yang nyaman dan sambil memejamkan mata. Lalu Ayu membayangkan dan mengungkapkan apa perkataan yang dikatakan oleh ayah Ayu yang sudah membuat Ayu mengalami ketakutan dan juga tekanan. Apakah sudah siap? Sudah, Kak. Baik. Mau jadi apa kamu nanti? Lihat kakak kamu. Dari dulu sudah banyak mendapatkan prestasi, enggak seperti kamu. Lalu apa yang kamu jawab? Sekarang posisikan diri kamu pada kursi di sebelahnya, yaitu kembali menjadi Ayu. Tidak ada yang saya sampaikan, Kak. Saya hanya menunduk dan berusaha menahan air mata saya di depan ayah saya. Lalu saya ke kamar untuk menghindari ayah saya dan saya menangis di dalam kamar, Kak. Sebenarnya apakah ada yang ingin Ayu sampaikan kepada ayah Ayu di saat situasi seperti itu? Sebenarnya ada, Kak, tapi saya takut untuk mengungkapkannya kepada ayah, Kak. Nah, jadi apa yang ingin kamu katakan kepada ayah kamu? Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan kakak saya, tapi saya takut untuk mengungkapkannya, Kak. Nah, baik, sekarang coba kamu sampaikan kepada ayah kamu. Ayah, Ayu tahu kalau Ayu itu tidak sepintar kakak, tapi Ayu sudah selalu berusaha semaksimal mungkin agar dapat mencapai nilai yang memuaskan. Kemampuan Ayu hanya bisa di 80%. Ayu sudah berusaha mencapai 100% seperti kakak, tapi Ayu tidak bisa mengendalikan hasil akhir seperti yang Ayu inginkan. Ayu hanya ingin ayah menghargai proses yang telah Ayu lalui, bukan hanya melihat dari hasil yang Ayu dapatkan. Nah, baik, sekarang Ayu bayangkan dan pikirkan Ayu ingin ayah menanggapi seperti apa jika Ayu mengungkapkan hal tersebut. Dan sekarang Ayu pindah ke kursi sebelah sebagai seorang ayah. Ayu, ayah berkata seperti itu karena ayah mau Ayu menjadi orang yang kuat, memiliki tekad dan semangat yang tinggi agar kedepannya Ayu bisa sukses.
Ayah selalu berbicara seperti itu agar Ayu termotivasi untuk semangat belajar agar mendapatkan banyak prestasi. Ayah sayang dengan semua anak-anak ayah. Dulu juga kakak ayah lakukan hal yang sama seperti yang ayah rasakan saat ini, sehingga kakak menjadi seperti sekarang. Apa yang akan Ayu pikirkan jika ayah Ayu memiliki jawaban seperti itu setelah Ayu mengungkapkan semua perasaan Ayu selama ini? Sekarang, Ayu pindah ke kursi sebelahnya dan kembali menjadi Ayu seperti semula, lalu Ayu ungkapkan apa yang Ayu pikirkan. Wah, ternyata ayah memiliki niat yang baik ya. Ternyata selama ini Ayu selalu menilai sikap ayah. Ayu janji suatu saat ayah akan membuat ayah bangga. Baik, apakah ada yang ingin Ayu sampaikan lagi? Tidak ada lagi, Kak. Baik, jika seperti itu, bagaimana perasaan Ayu setelah mengungkapkan hal yang sudah lama Ayu pendam dan setelah Ayu membayangkan jawaban dari ayah? Saya merasa sedikit lega dan saya ingin menjadi mengungkapkannya ketika ayah kembali membanding-bandingkan saya dengan kakak lagi. Terima kasih banyak ya Kak, karena saya jadi dapat mengungkapkan hal-hal yang saya pendam dari lama. Iya, bagus sekali Ayu. Semoga seterusnya kamu berani untuk mengungkapkan pendapat kamu dengan catatan menggunakan kata-kata yang sopan dan menunggu waktu yang tepat. Baik Kak, akan saya terapkan di dalam kehidupan saya ke depannya Kak. Baik, jika kegiatan konseling tadi yang dilakukan dengan menggunakan teknik kursi kosong sudah dapat kita lakukan dengan lancar, dan Ayu juga telah merasakan lega karena sudah bisa mengungkapkan perasaan yang sudah lama Ayu pendam. Maka kegiatan konseling ini dapat kita akhiri. Jika ada yang ingin Ayu tanyakan kembali atau memerlukan konseling kembali, nanti dapat menghubungi saya kembali ya. Baik Kak, terima kasih banyak atas bantuannya Kak. Baik Ayu, terima kasih kembali. Sampai bertemu di lain waktu ya. Baik Kak, saya pamit Kak ya. Iya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama Ayu, hati-hati. Iya Kak.